Oke, balik lagi sama saya Hadi di Crypto 69. Teman-teman, hari ini akan dibawa untuk ngobrolin indikator RSI sebagai media untuk mempermudah kita mengambil keputusan kapan kita buy dan kapan kita sell. Oke, langsung aja ke advance chart. Kalau kemarin kita hanya menggunakan trendline sebagai media pembantu untuk trading, kali ini kita akan pilih indikator, dan indikator yang kita akan pakai sekarang itu RSI ya. Ketik RSI di indikator, klik, nah muncullah RSI ini. Kita coba cari ini yang bisa dipahami teman-teman lebih mudah di sebelah mana ya. Coba sebelah sini lah ya. Kita rubah dulu time frame-nya 1 jam. Yang pemula ya, kalau yang udah expert mungkin dia bisa cari materi yang lebih dalam lagi, karena kalau yang akan saya terangkan ini tidak akan begitu mendetail. Nah, dari sini lah ya, agak lengkap nih, yang turun dan yang naik. Jadi simpelnya RSI itu membantu kita, sama seperti yang indikator lainnya, membantu kita untuk memutuskan kapan kita buy dan kapan kita sell. Ketika kita buy, ya secara logika kita pasti akan mencari harga yang paling murah kan ya. Jadi ketika harga turun, indikator RSI ini akan menunjukkan bahwa harga itu benar-benar sedang murah gitu pada saat itu. Contoh ini di candle yang ini ya. Nah, ini ketika harga di berapa ini, high-nya 138,8 ya, dia turun sampai low-nya di sini nih, 135,8. Nah, ini RSI-nya menunjukkan bahwa poin dia pun melemah gitu. Jadi ketika di sini poin RSI-nya 67,97, nah dia turun 54, 51 sampai ke 20 berapa ini, rendahnya 22,9. Nah, RSI ini membantu kita buat memutuskan bahwa oh, ini udah oversold nih, udah jenuh nih, titik jual udah jenuh. Dia kondisinya udah di dump, udah pada punah banget. Nah, disinilah titik kita beli. Kita bisa beli di sini nih. Ketika mantul ya, udah mulai turun. Nah, ini naik lagi nih. Nah, disinilah direkomendasikan dengan RSI ini. Simpelnya itu teman-teman bisa lakukan buy. Coba saya tandai ya. Di sini bisa nggak ya? Nah, disinilah. Jadi teman-teman bisa lakukan buy itu di sini. Karena kenapa gitu? Karena di poin RSI-nya dia udah rendah, udah di bawah 30. Jadi range-nya RSI dia 30-70 ya, 30 untuk titik terendah, dia keluar dari itu di oversold. Titik tertingginya 70, keluar dari itu di overbought. Dia jenuh, pasar jenuh, udah kebanyakan yang beli, udah mahal banget harganya. Nah, lalu ini teman-teman lihat turun. Nah, ketika dia turun, dia otomatis mantul ke atas, naik lagi, hijau lagi, hijau sampai sini. Nah, ini poin RSI-nya udah tinggi lagi, dia kan udah hampir 70 tuh. Dia turun lagi. Ya, ini kita siapa yang tahu apakah jadi nggak selalu ya, kita nggak selalu terjadi oversold dan overbought, nggak selalu. Ini dia kejeduk, turun lagi, terus fluktuatif kan di sini. Dia sideways ya, cukup lumayan. Nah, baru naik lagi di sini. Dia overbought lagi di sini, udah beli. Nah, disinilah mungkin idealnya kita bisa sell. Nah, saya rubah jadi merah, sell. Oke, paham ya, semoga paham. Ini simpelnya seperti itu aja. Jadi ketika kapan kita buy, idealnya ketika menggunakan RSI adalah ketika garis ini dilewati, garis 30. Ini saya coba tandai ya. Ini sebenarnya udah jelas banget sih. Ini garis tengahnya nih 50. Saya
coba rubah jadi hitam ya. Nah ini 50 nih kurang lebih lah. 50 ini adalah garis tengahnya, lalu yang ini 70 garis atasnya, batas atas, lalu 30 ini batas bawah. Jadi ketika di bawah 30, 29, 28, nah itu sudah dikatakan dia oversold. Titik jenuh jualnya ada di situ. Nah, lalu di atas 70 bisa dikatakan dia overbought. Oke, paham ya? Simple kok. Jadi kalau garis ini sedang menuju ke bawah di bawah 50, itu pasti tren sedang turun. Untuk time frame 1 jam ya. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih dalam kalau di level trader berikutnya. Ketika dia lewat dari 50 merangkak ke atas, nah ini dia tren sedang up. Oke, begitupun ini. Kalau ini dia naik turun, nah ini lagi sideways ini. Dia lagi melihat nih, dia lagi imbang. Supply and demand-nya dia lagi imbang. Oke, dia di sini naik. Nah, ini udah lewat 70 nih. Lewat 70 oversold, ya teman-teman bisalah di sini putuskan untuk lakukan penjualan. Karena di sini udah mentok banget tuh, udah mentok di sini, dia kejeduk, turun lagi ke bawah. Nah, ini ketemu lagi nih di sini. Momen teman-teman untuk buy lagi. Jadi jangan sampai teman-teman beli pas di sini malah, atau pas di daerah di atas 50 lah. Di atas 50 ini riskan ketika ada di sini. Yang mending kalau naik terus. Ntar kalau pas di sini turun, dia lagi gerak dari atas turun ke bawah. Nah, teman-teman harus mikir lagi nih. Oke, ini teman-teman bisa buy lagi di sini nih. Titik terendahnya adalah di sini. Oke. Sip. Nah, saya rubah dulu jadi hijau. Nah, oke, paham ya? Semoga teman-teman paham. Nanti di video berikutnya saya akan coba perlihatkan gimana RSI memperlihatkan divergen, baik itu bullish divergen atau bearish divergen, karena nggak selalu nih. Ini kalau ini kebetulan chartnya sederhana nih, kebetulan apa yang terjadi di lapangan nih enak nih. Ketika dia oversold, dia mantul naik ke atas, dan sideways sebentar naik ke atas, overbought, dia mantul lagi ke bawah, dia naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Nah, tapi nanti ketika ada divergen, bullish divergen atau bearish divergen, itu nggak selalu tuh. Nggak selalu ketika teman-teman melihat RSI ini mentok ke bawah, ininya candlenya naik ke atas juga nih, up, harga nggak up malah. Nanti kita coba bahas lebih dalam lah di video berikutnya. Oke, supaya teman-teman paham penggunaan trading untuk indikator RSI. Jadi teman-teman nanti bisa sandingkan nanti di bullish divergen dan bearish divergen lah. Saya coba sandingkan RSI dengan si trendline-nya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Crypto 69, dukung terus channel ini supaya saya bisa semangat memberikan materi-materi trading berikutnya.